Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Amma ba'd. Sahabat Aiger, para pendengar dan para pecinta karomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untean syukur yang tiada terukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur, yang masih memperkenankan kita iman Islam yang masih tumbuh subur, dan Allah yang memberikan kita keberkahan dan panjangnya umur. Segala puji tiada bertepi kepada Allah Rabbul Izzati yang masih memberikan rahmat dan nikmat kepada umatnya tiada henti sampai detik ini. Sholawat berbingkai salam marilah kita haturkan kepada panutan kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW, sang kreator revolusi akbar yang tentunya sangat kita nantikan pertolongannya, syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Sahabat Aiger, para pemirsa dan pecinta karomah yang dirahmati Allah, ada sebuah pepatah, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada jalan yang tak berlubang, tidak ada tawa tanpa ada tangis. Begitu juga manusia, tidak ada manusia di dunia ini yang tanpa dosa, tanpa salah, dan tanpa kekhilafan. Selama dia masih disebut manusia, pasti pernah melakukan salah, pasti pernah melakukan dosa, dan pasti pernah melakukan kekhilafan. Jadi sudah sepantasnya, seharusnya kita berusaha, kita berupaya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni dari segala dosa dan kekhilafan. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dialah yang segera bertobat, meminta ampun dari segala kesalahannya. Jadi kalau saat ini ada manusia yang mengaku tidak punya dosa, tidak punya salah, atau tidak punya khilaf, mungkin berarti dia bukan manusia ya guys ya. Mungkin dia manusia berhati malaikat. Sahabat Aiger yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan atau maghfirah. Allah akan selalu membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya pintu tobat untuk hamba-hambanya yang mau bertobat. Bahkan ada sebagian orang bilang, walaupun dosanya setinggi gunung Himalaya, seluas samudra Hindia, bahkan sedalam laut Antartika, maka Allah akan mengampuni asalkan dia mau bertobat dengan taubatan nasuha. Ada sebuah hikmah, sebuah riwayat dari Rasulullah, bahwa ada sebuah kisah di suatu hari pada saat Rasulullah bercakap-cakap dengan beberapa sahabatnya. Ada seorang tua renta berjalan tertatih-tatih, bungkuk orangnya, putih rambutnya, bahkan dia berjalan-jalan dengan bertumpu pada sebuah tongkat yang dibawanya. Dengan perlahan-lahan dia
mendekati Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan amalan dzunuba falaha kullaha fastruk bi syai'an." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang aku? Aku seorang yang bergelimang dosa. Tiada satu hari pun yang kuliwati tanpa aku berbuat dosa. Bahkan semua dosa sudah aku lakukan. Ya Rasulullah, fahali dzalika min taubat. Ya wahai Rasulullah, apakah ada kesempatan untukku bertobat? Rasulullah masih diam saja. Rasulullah melihat kepada orang tua itu penyesalan yang dalam di hatinya. Maka orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fahali dzalika min taubat. Apakah masih ada kesempatan tobat untukku?" Rasulullah masih diam saja. Maka Rasulullah memberikan sebuah jawaban, "Man dzalika aslamta." Apakah kamu sudah Islam? Apakah Anda sudah beriman? Lalu orang itu menjawab, Naam ya Rasulullah, aku sudah Islam, aku sudah iman." Maka dengan tegas Rasulullah memberikan jawaban, "Innallaha la yaghfiru dzunub." Maka Allah akan mengampuni dosa kamu. Maka orang tua itu akhirnya seperti anak muda bersemangat kembali, lalu dengan diangkatnya tangan kanannya dan berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sahabat Aiker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hikmah tadi dapat kita ambil pembelajaran bahwa Allah akan menerima taubat dari hambanya dengan satu syarat, yaitu taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah ampun kepada Rabbmu, bertaubatlah kepada Tuhanmu dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Sahabat Aiker yang dirahmati Allah, apa sih yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah sebuah proses tahapan, sebuah penyesalan dalam diri seseorang yang dimulai dengan niat, tekad dan kebulatan untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik. Jadi dari makna ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ciri dari taubat nasuha ada 3. Yang pertama, harus ada muhasabah atau evaluasi diri, dievaluasi mana kesalahannya, diingat-ingat. Yang kedua, adanya pengakuan mengakui bahwa dia salah dan dia berjanji penyesalan di dalam dirinya dan berjanji tidak mau melakukannya lagi. Yang ketiga, adanya peningkatan diri. Di dalam hadis perjelas, wa'adni sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya Allah akan menghapusnya. Mudah-mudahan sahabat Aiker dan para pecinta yang berbahagia, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, Allah akan selalu menerima amalan baik kita dan akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan insya Allah di akhir bulan yang penuh berkah ini, kita termasuk orang-orang yang bertakwa, mendapat kebahagiaan, keselamatan, ketentraman di dunia, kebahagiaan, keselamatan besok di yaumul qiyamah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.